Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Seperti biasa, kali ini saya sedang berada di Astra Motor Purworejo dan saat lagi akan membuat perbandingan antara Matic Honda 125cc yaitu Honda Vario 125 dengan bebek Honda 125cc yaitu Supra X 125 terbaru 2021. Jadi kedua motor ini, Supra X dan Vario, adalah motor dengan kapasitas mesin yang sama brosis, yaitu 125cc, namun dengan fitur dan harga yang berbeda. Jadi si Supra X 125 versi tertinggi CW ini dibanderol di 19 jutaan, sedangkan untuk Vario 125 versi tertinggi atau versi termahal dibanderol di 22 jutaan brosis. Jadi selisih 3 jutaan antara Supra X dengan Vario 125 versi tertinggi. Lalu bagaimana dari segi fiturnya? Langsung saja kita bandingkan dari kedua motor ini. Yang pertama kita akan bahas dari segi mesinnya brosis. Untuk Vario sendiri menggunakan mesin injeksi 125cc bertipe SOHC, berpendingin cairan atau radiator, kapasitas oli mesin 0,8 liter dan menggunakan mesin matic atau otomatis. Sedangkan untuk Supra X 125 menggunakan mesin injeksi 125cc bertipe SOHC, berpendingin sirip-sirip atau udara, kapasitas oli mesin sama 0,8 liter dan mempunyai 4 percepatan atau 4 perpindahan gear. Nah ini dia brosis, walaupun sama-sama 125cc tapi dari segi pendinginnya itu beda antara Vario dengan Supra. Vario menggunakan pendingin cairan atau radiator yang tentunya lebih ribet perawatannya, kita harus sering cek air radiatornya. Sedangkan si Supra ini simpel banget, karena dia menggunakan pendingin sirip-sirip atau udara, kita nggak perlu cek-cek air radiatornya brosis. Jadi plus minus tentunya dari kedua mesin antara Vario dan Supra X ini. Kemudian dari segi tenaga, jika kita bicara masalah power, tentunya si Supra ini mempunyai tenaga yang lebih besar walaupun sama-sama 125cc, ditambah dengan gigi manual atau persenelang manual, itu tentunya lebih bertenaga, lebih enak buat nanjak, buat selip-selip dan lain-lain. Jadi memang walaupun sama-sama 125cc, basis mesinnya beda karena ini matic dan ini manual, perawatannya pun beda ya. Kalau bicara masalah simpelnya sih, menurut saya lebih simpel ngerawat mesin Supra karena nggak perlu isi air radiator dan lain-lain. Tidak hanya itu, untuk mesin matic sendiri seperti yang kita tahu, kita juga harus mengisi oli gardan atau oli gear, itu juga menjadi tambahan. Kalau untuk Supra sendiri tentunya tidak. Terlebih ini ada tambahan CVT, yang di dalam CVT juga terdapat beberapa part yang mungkin akan menambah biaya ketika brosis mengganti beberapa partnya ya, jika dibandingkan dengan motor bebek yang perawatannya lebih simple. Kalau motor bebek itu paling gantinya gear set, sedangkan untuk matic ini harus ganti roller, V-belt, kampas ganda dan lain-lain. Jadi jika bicara masalah perawatan brosis, walaupun sama-sama 125cc, perawatan lebih gampang Supra X 125 atau motor bebek tentunya. Sekarang kita lanjut bahas seputar fiturnya brosis. Yang pertama kita akan bahas bagian pencahayaannya. Nah untuk Supra sendiri, headlampnya masih menggunakan bohlam biasa yang terpisah antara sisi kiri dan sisi kanannya. Dia ada dua bohlam di sini. Kemudian bagian sennya juga masih menggunakan bohlam biasa. Yang aneh dari Supra ini menurut saya adalah justru di bagian stop lampnya menggunakan LED. Ini dia, stop lampnya LED, sennya masih bohlam biasa, tapi di bagian headlampnya justru masih menggunakan bohlam biasa. Beda halnya dengan Vario. Untuk Vario semua versi, dari Vario 125 versi terendah sampai Vario 150, titik pencahayaannya sudah LED semua brosis. Headlampnya sudah LED, sennya LED, terdapat DRL juga di sini yang menambah tampilannya lebih manis lagi. Kemudian di bagian stop lampnya juga sudah full LED. Stop lampnya full LED, sen belakang juga full LED. Mungkin itu brosis salah satu yang membuat Honda Vario ini terpaut lebih mahal ya jika dibandingkan dengan Supra. Dari segi pencahayaannya saja sudah jauh jika kita membandingkan Supra X dengan Vario 125. Selisih 3 jutaan brosis. Sekarang kita bandingkan ke bagian kaki-kakinya brosis. Nah untuk suspensi depannya baik Supra maupun Vario sama-sama menggunakan shock teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam. Jadi baik Supra maupun Vario sama.
Mereknya pun sama, menggunakan merek Showa di bagian suspensinya. Pengeremannya pun sama-sama disc brake menggunakan kaliper Nissin 1 piston. Di bagian velgnya untuk Supra sendiri terdapat dua versi, yaitu racing dan jari-jari. Tapi untuk Vario sendiri semua versi menggunakan velg racing. Nah, minusnya dari Supra ini brosis, di bagian bannya ini masih menggunakan ban dalam, jadi belum menggunakan ban tubeless brosis. Berbeda dengan Vario yang di bagian bannya sudah menggunakan ban tubeless. Ini dia. Kemudian di bagian ringnya tentunya beda. Vario ini menggunakan ring 14 sedangkan si Supra 17. Jadi minusnya si Supra itu bannya belum tubeless, berbeda dengan Vario yang sudah tubeless. Kemudian di bagian kaliper sama-sama 1 piston, beda merek brosis. Untuk Vario menggunakan Tokiko sedangkan Supra menggunakan Nissin. Nah, untuk Vario sendiri ada tambahan fitur yang tidak dimiliki oleh Supra X, yaitu fitur Combi Brake atau CBS. Jadi dari segi kaki-kakinya brosis memang hampir seimbang sebenarnya sih ya, cuma beda di bagian bannya saja. Supra belum menggunakan ban tubeless untuk semua versi. Kemudian di bagian kaki-kaki belakangnya si Supra ini menggunakan double shock brosis kanan kiri merek Showa tentunya. Nah, yang unggul dari Supra X125 ini adalah khusus yang versi CW atau versi tertingginya, dia sudah menggunakan pengereman disc brake di bagian pengereman belakangnya dengan kaliper Nissin 1 piston. Kemudian di bagian velgnya racing, bannya belum tubeless. Nah, jika kita beralih ke Vario, Vario ini di bagian pengeremannya masih menggunakan rem tromol brosis. Ini dia. Remnya masih tromol, suspensinya juga monoshock. Posisinya berada di sebelah kiri, jadi belum double shock. Jadi sebenarnya plus minus ya antara Supra dan Vario ini. Untuk Vario monoshock, sedangkan Supra double shock. Kemudian untuk Vario sendiri semua versi baik 125, 150 masih tromol, sedangkan si Supra sudah menggunakan disc brake brosis. Minusnya sayang sekali si Supra masih menggunakan ban dalam, belum menggunakan ban tubeless seperti Vario 125 ini. Satu lagi tambahannya brosis, untuk Vario sendiri 125 maupun 150 sudah tidak terdapat fitur kickstarter atau selah-selahan. Jadi memang sudah dibuang ya untuk fitur kickstarternya. Tapi di Supra X125 brosis masih terdapat fitur kickstarter atau selah-selahan di sini. Kemudian kita bandingkan ke bagian joknya. Untuk joknya sendiri kurang lebih lebarnya sama sih antara Supra dan Vario. Mungkin si Supra ini agak lebih sempit sedikit sih ya, tapi untuk panjangnya sendiri kurang lebih juga sama panjangnya. Nah, untuk bagian bagasinya Vario ini dapat menampung sebanyak 18 liter, jadi cukup besar dan bisa masuk beberapa helm, tapi nggak semua helm ya. Helm ukuran XL sepertinya nggak masuk sih ya. Untuk kapasitas tangkinya 5,5 liter, jadi besar sekali kapasitas tangki dari Vario ini. Sedangkan untuk Supra di bagian bagasinya dia hanya dapat menampung sebanyak 7 liter dan nggak bisa masuk helm. Tangkinya pun kecil, hanya dapat menampung sebanyak 4 literan. Jadi selisih 1,5 literan ya brosis antara tangki Vario dan tangki Supra. Nah, untuk Supra X sendiri terdapat fitur yang tidak dimiliki oleh Vario 125. Nah, ini lagi nih. Ini adalah plus minus menurut saya. Supra brosis sudah dibekali dengan power charging atau power outlet, walaupun posisinya berada di dalam bagasinya. Seenggaknya dia punya power charging. Sedangkan si Vario semua versi baik 125, 150 belum dibekali dengan power charging. Nah, itu menurut saya plus minusnya sih antara Supra dan Vario. Kemudian dari segi keamanannya brosis sebenarnya hampir-hampir mirip segi keamanannya, masih menggunakan kunci kontak manual untuk Vario 125. Bedanya untuk yang versi tertinggi ini sudah dibekali dengan remote, yang di remote-nya terdapat fitur alarm maupun answer back. Nah, bedanya untuk Supra dia sama-sama kunci kontak manual. Di bagian keamanannya kunci stang dan shutter key sama seperti Vario, terdapat seat opener juga ya sama seperti Vario. Minusnya si Supra ini belum terdapat fitur alarm maupun answer back, sedangkan Vario 125 sudah ada alarm brosis. Ditambah untuk Vario sendiri di bagian depannya terdapat 2 rak tambahan di bagian sini kanan dan kiri yang menurut saya cukup membantu ya ketika kalian membawa barang-barang, contohnya handphone, dompet dan lain-lain. Sedangkan untuk Supra dia tidak terdapat rak sama sekali. Nah, jika kita bicara masalah nyamannya untuk bagian kaki, tentunya Vario ini lebih nyaman karena memang dia menggunakan step floor seperti ini. Ukurannya lebar, kaki kita bisa ketutup ya dari bagian depan, tentunya lebih aman juga kakinya, nggak gampang panas juga kakinya.
Berbeda dengan Supra. Nah, Supra ini kaki kita posisinya dekat sama mesin, tentunya panas, dan tentunya kaki kita juga gampang pegel. Soalnya kita harus ngoper gigi ya brosis. Kita harus nambah gigi, ngurangin gigi. Sedangkan si Vario ini lebih santai. Jadi kesimpulannya memang Vario ini lebih cocok buat nyaman sebenarnya. Jadi memang untuk nyaman sendiri tidak bisa diragukan, Vario ini nyaman banget. Tapi untuk Supra sendiri lebih ke tenaga atau power. Jadi andaikan kalian tinggal di area pegunungan, bertanya sama saya nih, Bang, Supra atau Vario? Tentunya jawabannya Supra, jika kalian ngejar tenaganya ya. Tapi kalau kalian ngejar nyamannya, tentunya Vario lebih nyaman. Tapi memang fiturnya plus minus. Si Supra punya power charging, sedangkan si Vario nggak punya brosis. Kemudian kita bandingkan di bagian speedometernya. Nah, di bagian speedometernya di atas kertas tentunya Vario unggul karena Vario ini sudah full digital, terdapat fitur yang sangat lengkap seperti jam, kemudian fitur oil change, trip A, trip B, dan lain-lain. Terdapat 2 tombol di sini yang berfungsi untuk mengatur beberapa menunya. Sedangkan si Supra ini masih full analog. Jadi memang nggak perlu kita bahas ya, dari segi fitur speedometernya di atas kertas si Vario ini menang jauh. Nah, untuk tombol-tombolnya kurang lebih sama sih. Di bagian sisi kiri ini kurang lebih sama antara Supra dengan Vario. Cuma bedanya si Vario ini ada tambahan fitur ISS brosis. Sedangkan si Supra ini nggak punya fitur ISS. Nah, sebenarnya plus minus untuk posisi rem karena ini matic, jadi posisinya di tangan sebelah kiri dan kanan. Sedangkan si Supra untuk rem depan di kanan, untuk rem belakangnya di bagian kaki. Jadi memang untuk motor manual sendiri kaki kita bekerja ya kanan kiri, yang kiri ngoper gigi, yang kanan ngerem. Sedangkan matic cuma tangannya yang bekerja, sedangkan kakinya bisa santai-santai brosis. Yang terakhir kita akan bicara masalah desain brosis. Nah, untuk desain sendiri ini tergantung selera ya brosis. Ada orang yang suka desain seperti Vario ini, tapi ada beberapa yang lebih suka dengan desain bebek seperti ini. Jadi jika kita bicara masalah desain itu nggak bisa kita sebut keren yang mana antara Vario dengan Supra karena memang punya khasnya masing-masing. Kalau ini matic, sedangkan si Supra ini bebek. Tapi untuk desain motor matic, menurut saya Vario 125 ini sangat luar biasa desainnya. Sudut-sudutnya lancip, lekukannya juga oke. Yang jelas ini yang dimau oleh masyarakat Indonesia menurut saya sih. Desain motor matic seperti Vario ini adalah desain yang dimau oleh masyarakat Indonesia. Oke banget dan sporty banget. Sedangkan untuk Supra sendiri, ini menurut saya juga cukup oke untuk sekelas motor bebek 125 cc dengan desain seperti ini brosis. Ini menurut saya oke dan keren banget. Dan untuk Supra X sendiri, kan terdapat 2 versi ya, CW dan SW, yang jari-jari dan racing. Itu di bagian jenis warnanya juga beda, ada yang glossy, ada yang doff. Sama seperti Vario, kalau kalian menginginkan yang warna doff untuk Vario sendiri, hanya terdapat di Vario 125 CBS ISS. Tapi jika kalian menginginkan warna glossy, itu tersedia di versi CBS-nya brosis. Jadi kesimpulannya, selisih 3 jutaan antara Supra dan Vario. Tadi brosis sudah lihat semua perbandingan dari fiturnya. Jadi kesimpulannya menurut saya, jika kalian membutuhkan tenaga, beli motor buat tenaga yang besar, tahan banting, bandel, mungkin Supra X125 ini adalah pilihan yang sangat tepat. Tapi kalau kalian pilih yang nyaman, santai, tampilan elegan, sporty, mewah, fiturnya juga cukup lengkap, mungkin kalian harus memilih Vario 125 ini. Baiklah brosis, jadi itu tadi perbandingan antara motor Honda 125cc bebek dengan matic, yaitu Supra dengan Vario 125. Dan motor ini saya review di Astra Motor Purworejo. Jadi buat brosis yang tinggal di area Purworejo dan sekitarnya, berencana akan melakukan pembelian Honda Supra X atau Vario 125 CBS ISS atau juga produk-produk Honda lainnya, bisa datang langsung ke Astra Motor Purworejo atau bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, mengucap sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.